السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، alhamdulillah, pada hari ini kita memasuki hari perdana di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dalam setiap waktu yang kita lewati, saat-saat yang bermanfaat di siang hari dan di malam hari bulan Ramadan merupakan saat-saat yang menentukan nasib kehidupan kita ketika kita bertemu Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, oleh karenanya termasuk di antara cara kita memanfaatkan waktu-waktu yang kita lalui di bulan Ramadan adalah dengan talabul ilm syar'i, menuntut ilmu agama, mempelajari kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa kitab yang akan kita bahas pada setiap ba'dal asr di bulan Ramadan adalah kitab yang berjudul Al-Qawaidul Hisan li Tafsir Al-Quran, karya Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yang di dalamnya berisi kaidah-kaidah cara menafsirkan dan memahami Al-Quranul Karim. Adapun penulis kitab ini, beliau bernama Abu Abdullah Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah
dari keluarga Sa'di, dari kabilah Banu Tamim. Beliau seorang alim yang lahir di wilayah Unaizah di Al-Qasim di kerajaan Arab Saudi pada tanggal 12 Muharram tahun 1307 Hijriyah. Beliau lahir pada tahun 1307 Hijriyah dan beliau wafat di tahun 1376. Maka usia beliau 69 tahun. Dan beliau semenjak kecil beliau telah mengenal ilmu syar'i. Dan beliau hidup sebagai seorang yang yatim. Ibunya meninggal tatkala beliau masih berusia 4 tahun. Lalu kemudian disusul dengan meninggalnya ayahnya di saat beliau berusia 7 tahun. Namun Allah Azza wa Jalla memberi keberkahan dalam usianya. Semenjak kecil beliau telah terbiasa mengenal Al-Quran Karim, mengenal ilmu syar'i. Beliau berada di sebuah lingkungan yang baik, yang di sana banyak dari kalangan para ulama, sehingga di usia tersebut ketika beliau masih kecil beliau telah membaca Al-Quran Karim dan menghafalnya dengan penuh ketelitian. Dan beliau membaca dan menghafal Al-Quran Karim dengan itqan, dengan sangat teliti pada saat beliau berusia 11 tahun rahimahullah ta'ala. Dan setelah beliau menghafal Al-Quran Karim, maka beliau memulai mempelajari ilmu syar'i. Beliau duduk menuntut ilmu di hadapan para ulama'nya yang ada di negerinya, berpindah dari satu alim kepada alim yang lain dengan penuh kesungguhan, hingga beliau banyak menguasai cabang-cabang ilmu syar'i. Dan pada saat beliau berusia 23 tahun, beliau telah diberi kesempatan untuk membuat majlis yang di sana beliau mengajar. Di samping beliau tetap melanjutkan pendidikannya, beliau juga telah berkesempatan untuk menyampaikan ilmu syar'i. Dan beliau menghabiskan seluruh waktunya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, memberi khidmah kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Sehingga apabila kita melihat karya-karya beliau yang demikian banyak, menunjukkan bahwa beliau adalah seorang yang diberi keberkahan terhadap usia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Beliau banyak sekali menulis karya-karya ilmiah, di antaranya kitab tafsir yang masyhur, Taisir Al-Karim Ar-Rahman. Taisir Al-Karim Ar-Rahman, kitab beliau yang menjelaskan tafsir Al-Quran Al-Karim, kitab yang sangat bermanfaat, yang banyak sekali faidah-faidah yang sulit kita temukan dalam kitab-kitab tafsir yang lainnya. Di samping itu beliau juga memiliki kitab-kitab yang lain dalam pembahasan fikih,
dalam pembahasan usul al-fiqh, dalam permasalahan akhlak. Beliau menulis sebuah kitab Ad-Durrah Al-Mukhtasarah fi Mahasinil Islam. Beliau menjelaskan tentang keindahan al-Islam. Dan demikian pula dalam hal tauhid. Di antara kitab beliau yang masyhur adalah kitab Al-Qaulus Sadid fi Maqasidi At-Tauhid, di mana beliau menyebutkan penjelasan secara ringkas tentang kandungan yang terdapat dalam kitab At-Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Sulaiman At-Taimi rahimahullahu ta'ala. Dan kitab beliau ini Al-Qawaidul Hisan li Tafsiril Quran merupakan salah satu kitab yang beliau tulis yang menjelaskan tentang bagaimana cara seseorang menafsirkan dan memahami Al-Quran Karim berdasarkan kaidah-kaidahnya, agar kemudian seseorang membaca Al-Quran tidak sekedar membacanya dengan berlalu begitu saja, tanpa dia mengambil manfaat, tanpa dia mendapatkan faidah-faidah yang terkandung di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Berapa banyak dari kaum muslimin mereka membaca Al-Quran Karim, mereka menamatkan Al-Quran Karim, namun mereka tidak memahami maknanya, tidak mengetahui kandungannya, tidak mampu memetik faidah dan manfaat yang terkandung di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, semoga kitab yang kita pelajari ini akan menjadi pintu pembuka bagi kita untuk memasuki pemahaman yang benar dalam menafsirkan dan memahami Al-Quran Karim. Sebagian menyebutkan bahwa kaidah-kaidah yang beliau kumpulkan dalam kitab ini itu beliau tulis di bulan Ramadan. Beliau membaca Al-Quran Karim, melihat tafsir Al-Quran Karim, lalu kemudian beliau mencatat satu demi satu faidah yang beliau pandang itu adalah merupakan bagian dari kaidah dalam memahami dan menafsirkan Al-Quranul Karim, sehingga terkumpullah dalam kitab ini 71 kaidah. Ada 71 kaidah dalam menafsirkan Al-Quranul Karim, beliau sebutkan dalam kitab ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adapun metode kita dalam mengkaji kitab ini, mungkin kita tidak akan membacanya kata demi kata. Sebab apabila kita membaca kata demi kata, maka diyakini bahwa kita tidak akan bisa menyelesaikan kitab ini, karena kitab ini cukup tebal dan ada beberapa ungkapan-ungkapan yang perlu diberi penjelasan yang lebih meluas, sehingga apabila kita membaca kata per kata dari kitab ini, maka akan memakan waktu yang cukup banyak. Sementara waktu kita hanya di bulan Ramadan, setiap ba'dal asr kita membaca kitab ini. Untuk itu saya akan berusaha untuk mengutip faidah-faidah dari setiap kaidah yang disebutkan dalam kitab ini, sambil kita berusaha untuk menjelaskan kandungan yang terdapat dalam setiap kaidah yang beliau sebutkan rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah azza wa jalla memberi kemudahan kepada kita untuk memahami ilmu yang kita pelajari, dan semoga ilmu yang kita pelajari menjadi hujjah yang akan menyelamatkan kita dalam kehidupan akhirat dari kesengsaraan dan memasukkan kita ke dalam pintu kebahagiaan, rumah yang menjadi idaman kaum mukminin, yaitu Jannatul Na'im.
Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kitab ini berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim, menafsirkan Al-Qur'an, memahami Al-Qur'anul Karim. Dari sini menjelaskan kepada kita bahwa apa yang kita kaji ini berkaitan dengan ilmu yang sangat mulia. Diketahuinya kemuliaan satu ilmu apabila kita mengetahui kemuliaan ilmu yang terkandung dalam apa yang kita pelajari itu. Kata para ulama, syaraful ilm bi syarafi al-ma'lum. Kemuliaan satu ilmu tergantung dari kemuliaan apa yang akan kita ketahui dalam pembahasan tersebut. Apabila kita mempelajari tafsir Al-Quran, berarti kita memahami Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran adalah sebenar-benarnya kitab yang tidak terdapat kebatilan di dalamnya, yang menjadi petunjuk bagi siapa saja yang menjadikannya sebagai pedoman. Ini menjelaskan kepada kita bahwa ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang sangat mulia sekali. Demikian pula yang lainnya, misalnya mempelajari kandungan hadis-hadis, membaca hadis lalu kita menjelaskan kandungannya, maka dengan mempelajarinya akan mengenalkan kita tentang sabda-sabda Rasulullah SAW yang itu merupakan wahyu yang kedua setelah Al-Qur'anul Karim. Maka di sini menjelaskan kepada kita keutamaan ilmu hadis. Maka demikian pula sebaliknya, kita mengenal keutamaan sebuah ilmu dengan mengenal keutamaan apa yang akan kita pelajari di dalamnya. Maka demikian pula sebaliknya, keburukan satu ilmu ketika kita mengetahui bahwa dengan mempelajari ilmu tersebut menyebabkan kita terjatuh ke dalam hal-hal yang diharamkan atau hal-hal yang menyebabkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti mempelajari ilmu sihir. Mempelajari ilmu sihir, dia ilmu tapi ilmu yang memudaratkan. Mempelajari ilmu perdukunan dan yang semisalnya dari ilmu yang haram yang dapat menyebabkan seorang terjatuh dalam kekufuran waliyadzubillah. Maka ilmu tafsir adalah ilmu mengenal dan memahami isi dan kandungan Al-Qur'anul Karim. Maka ini menjelaskan kepada kita bahwa ilmu ini merupakan ilmu yang sangat mulia, yang dengannya kita memahami makna-makna yang terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Maidah pada ayat yang ke-15 dan ke-16, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idhnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim." Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa sungguh telah datang kepada kalian dari Allah nurun. Allah menyebut Al-Qur'anul Karim sebagai cahaya yang akan menerangi kehidupan seorang yang menjadikannya sebagai pedoman. Al-Qur'anul Karim cahaya, ya ikhwan. Nur. Nurun wa kitabun mubin. Kitab yang nyata, kitab yang menjelaskan, yang menjadi petunjuk bagi hamba-hamba Allah yang mukmin, yang beriman kepadanya. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu, di mana Allah Azza wa Jalla memberi hidayah dengan Al-Qur'anul Karim bagi orang yang mengikuti keridhaannya, mengikuti jalan-jalan yang menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala berupa subulus salam, jalan-jalan keselamatan. Jalan-jalan keselamatan.
Maka jalan-jalan keselamatan ini adalah jalan yang berada di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Disebut subulus salam, jalan-jalan keselamatan. Sementara di dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla menyebutkan kebenaran itu hanya satu jalan. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Sesungguhnya ini adalah jalanku, disebutkan dalam bentuk tunggal, mufrad. Ini adalah jalanku yang lurus. Ketika disebutkan jalan-jalan kesesatan, maka disebutkan dalam bentuk jamak. Wala tattabi'us subula. Jangan engkau mengikuti jalan-jalan, yaitu jalan-jalan penyimpangan, jalan-jalan syaitan. Bagaimana cara mengkompromikan kedua ayat ini? Ayat yang satu menyebutkan jalan Allah itu hanya satu. Tapi disebutkan di dalam ayat surah Al-Maidah ini, jalan-jalan keselamatan disebutkan dalam bentuk jamak, subulus salam. Jalan-jalan keselamatan. Kata para ulama, jalan kebenaran itu hanya satu, yaitu jalan Allah. Yaitu jalan yang Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang disampaikan kepada umat manusia. Jalan itu hanya satu. Tapi di jalan ini itu memiliki banyak jalur-jalur. Kalau kita istilahkan jalan kebenaran itu ibaratnya seperti sebuah jalan yang besar. Namun di dalam jalan yang besar itu memiliki banyak cabang-cabang yang disebut subulus salam, cabang-cabang keselamatan. Bukankah cabang-cabang keimanan itu banyak? Yang dari mana saja kita menempuh dari jalan-jalan keselamatan itu, silahkan, diperbolehkan. Karena seluruhnya disyariatkan. Melalui jalur salat, silahkan. Ada jalur puasa, ada jalur zakat, sedekah, ada jalur haji, ada jalur birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, dan jalur-jalur yang lainnya banyak sekali. Maka ini yang dimaksud di dalam ayat ini, subulus salam, jalan-jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya dengan izin Allah, dan memberi hidayah kepada mereka menuju jalan yang lurus. Maka ayat ini menjelaskan tentang keutamaan Al-Quranul Karim, bahwa Al-Quran itu cahaya, dan Al-Quranul Karim itu senantiasa membimbing umat ini menuju kepada hal-hal yang diridai Allah Subhanahu wa taala, yaitu subulus salam, jalan-jalan yang penuh keselamatan. Mengeluarkan umat ini dari kegelapan menuju kepada nur, kepada cahaya Al-Quran, As-Sunnah, dan itulah as-siratul mustaqim, jalan yang lurus. Bagaimana mungkin kita menjadikan Al-Quranul Karim itu sebagai cahaya apabila kita tidak mengetahui kandungannya, tidak memahami isinya? Bagaimana mungkin kita akan memanfaatkan cahaya itu? Ibaratnya kita memiliki sebuah senter, tapi kita tidak mampu menyalakannya. Senter kita punya, tapi kita tidak mampu. Bagaimana cara menggunakan senter itu? Sehingga apabila seorang tidak memahami isi dan kandungannya, bagaimana dia bisa mengamalkan? Bagaimana dia bisa menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupannya? Bahkan mungkin sebaliknya, Al-Quran dia miliki tapi hanya sekedar dipajang, dimasukkan ke dalam lemari, dijadikan sebagai hiasan, bukan untuk dibaca dan ditadabburi. Maka ini tidak benar. Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai cahaya yang dimanfaatkan. Baca isinya, baca kandungannya, amalkan dalam kehidupan. Barulah Al-Quranul Karim menjadi cahaya dalam kehidupan kita.
Demikian pula dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-174 dan 175 Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian burhan, petunjuk, hujjah dari Rabb kalian, dan kami menurunkannya kepada kalian sebagai cahaya yang nyata. Fa ammal ladzina amanu billah wa'tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh dengannya, berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan membacanya, memahaminya, mentadabburinya dan mengamalkannya, itu baru dikatakan seseorang berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim. Maka Allah memasukkan mereka ke dalam rahmatnya dan keutamaannya, dan memberi hidayah kepada mereka untuk berjalan di atas as-sirat al-mustaqim. Maka di sini dalam muqaddimah Al-Allamah As-Sa'di rahimahullah taala menjelaskan, wa alam anna ilm at-tafsir ajallul ulumi 'ala al-itlaq. Ketahuilah bahwa ilmu tafsir adalah ilmu yang paling agung secara mutlak. Ilmu tafsir adalah ilmu yang paling agung, yang paling mulia secara mutlak, tidak terkalahkan oleh ilmu-ilmu yang lainnya. Karena kita mempelajari Al-Quran, kitab yang paling mulia, kitab yang paling agung, kitab yang tidak terdapat kekeliruan dan kebatilan di dalamnya. Maka mempelajarinya menunjukkan kemuliaan dan keagungan. Wa afdaluha wa aujabuha wa ahabbuha ila Allah. Dan ilmu tafsir adalah ilmu yang paling afdal dan yang paling wajib serta yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Al-Qur'anul Karim. Lianna Allah amara bitadabburi kitabih wattafakkuri fi ma'anihi wal ihtidaa' bi ayatihi. Sebab Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk mentadabburi kitabnya, memikirkan makna-maknanya dan menjadikannya sebagai petunjuk dan pedoman dengan ayat-ayatnya. Wa athna 'alal qa'imina bidzalik, dan Allah memuji orang-orang yang menegakkan ayat-ayatnya dan mengamalkannya. Wa ja'alahum fi a'lal maratib wa wa'adahum asnal mawahib, dan Allah menjadikan hamba-hamba Allah yang mengamalkan kandungan kitabnya, mereka berada dalam tingkatan yang tertinggi, yang paling mulia ya kawan. Semakin banyak ayat yang kita baca dan kita fahami di dalam Al-Quranul Karim, maka akan semakin mulia pula kedudukan seseorang di dalam Al-Jannah. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan kepada sahibul Quran ketika dia telah masukkan dalam surga, dikatakan kepadanya, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Bacalah dan teruslah engkau menaiki tingkatan-tingkatan surga. Jadi surga itu semakin tinggi semakin istimewa. Makanya surga yang tertinggi adalah Firdaus, surga yang tertinggi, yang paling istimewa. Bacalah dan teruslah engkau menaiki tingkatan-tingkatan surga. Bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya ketika di dunia, karena sesungguhnya kedudukan akhirmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca. Kemuliaan bagi ahlul Quran.
Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka berada di tingkatan yang tertinggi, dan Allah menjanjikan kepada mereka bahwa mereka akan meraih anugerah yang termulia dan tertinggi. Falau anfaqa al-'abdu jawahir 'umrihi fi hadzal fan lam yakun dzalika katsiran fi jambi ma huwa afdalul matalib. Kalau seandainya seorang hamba menginfakkan seluruh umurnya, menyisihkan seluruh usianya demi untuk mempelajari ilmu ini, Al-Quran, ilmu tafsir, maka itu bukanlah sesuatu yang berlebihan apabila dibandingkan apa yang akan dia raih dari sebuah kemuliaan dan keutamaan yang dituntutnya. Wa a'zamul maqasid, yang itu adalah merupakan tujuan yang paling agung, memahami Al-Quran dan mengamalkannya. Wa aslul usuli kulliha, dan memahami Al-Quran merupakan sesuatu yang paling prinsip dalam kehidupan ini. Karena dengan memahami Al-Quran kita mengerti kemana kita harus berjalan, ke arah mana kita harus menempuh kehidupan ini. Dengan mempelajari Al-Quran, maka Allah akan memberi hidayah dan petunjuk kepada kita untuk berjalan menuju jalannya. Wa qa'idatu asasi sa'adah fid darain, dan merupakan kaidah inti dari prinsip kebahagiaan yang akan diraih oleh seorang hamba di dunia dan di akhirat. Wa salahu umuri dini wad dunya wal akhirah, dan dengan memahami Al-Quran akan memberi kemaslahatan dalam perkara-perkara agama, dunia, demikian pula kehidupan akhiratnya. Wa bihi yatahaqqaqu lil 'abdi hayatun zahiratun bil huda wal khair war rahmah, maka dengan memahami Al-Qur'anul Karim akan terwujud bagi seorang hamba sebuah kehidupan yang penuh kebahagiaan, penuh ketentraman, dengan hidayah, kebaikan dan rahmat. Itulah yang akan diraih oleh ahlul Quran. Maka barang siapa yang hendak mencari kebahagiaan, ketentraman hidup di dunia dan lebih terkhusus lagi di akhirat, hendaknya dia kembali kepada Al-Quranul Karim, bukan kepada ilmu dunia ya ikhwan, bukan kepada harta benda, bukan kepada kedudukan yang membahagiakan kehidupan seorang, walaupun itu akan menjadi sebab kebahagiaan dia di dunia, belum tentu akan menjadi sebab kebahagiaan di akhirat. Namun Al-Quran Karim, manakala seseorang menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupannya, maka ini akan menyebabkan dia akan meraih kebahagiaan yang hakiki, yang sebenarnya ketika dia telah bertemu Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita mengetahui akan kemuliaan ilmu yang kita pelajari ini. Kita masuki kaidah yang pertama. Kata beliau rahimahullah taala, fi kaifiyati talaqqi tafsir, tentang bagaimana cara seorang menimba ilmu tafsir. Jadi setiap ilmu itu ada madkhal, ada cara masuknya, ada pintunya yang kita dianjurkan untuk masuk kepadanya. Apabila seorang hendak masuk rumah, tentu masuklah melalui jalur yang resmi. Wa'tul buyuta min abwabiha, datangilah pintu, datangilah rumah itu melalui pintu-pintunya. Jangan lewat jendela, jangan lewat atap, atapnya dirusak lalu masuk lewat atas, akan memberi kerusakan bagi rumah itu. Maka demikian pula dalam hal mempelajari setiap ilmu, ada ketentuan-ketentuannya, ada dhawabit, ada kaidah-kaidahnya. Ya. Tidak serampangan. Seseorang baca Quran, bahkan dia tidak memahami bahasa Arab, dia melihat keterjemahannya, dia baca terjemahannya, dia pahami sendiri,
amalkan sendiri sesuai dengan pemahamannya tanpa bimbingan. Dia sendiri otodidak, dia pelajari, dia baca terjemahan Al-Quran Al-Karim, lalu dia memahami sendiri, dia praktekkan sendiri. Ini kesesatan ya akhwan. Ini kesesatan, ini penyimpangan. Walaupun kata para ulama penafsirannya benar, pemahamannya benar, tetap salah. Tetap salah. Kenapa? Karena dia tidak melalui pintu-pintu dalam memahami Al-Quranul Karim itu. Jadi harus melalui pintunya, harus melalui kaidah-kaidahnya. Bagaimana cara memahami Al-Quranul Karim? Sebagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum telah memahami Al-Quranul Karim itu. Kata beliau, kullu man salaka tariqan wa amila amalan wa atahu min abwabihi wa turuqihi al-musilati ilaihi fala budda an yufliha wa yanjaha wa yasila bihi ila ghayatihi. Setiap orang yang menempuh jalan dan melakukan satu amalan dan dia mendatanginya melalui pintu-pintunya dan melalui jalur-jalurnya yang akan menyampaikan dia kepada tujuannya, maka dia pasti akan beruntung, dia pasti akan berhasil, dia pasti akan sampai kepada apa yang menjadi tujuannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'tul buyuta min abwabiha. Datangilah rumah itu melalui pintu-pintunya. Ingin mempelajari Al-Quranul Karim tapi tidak melalui pintunya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya tidak bisa. Tidak bisa. Harus melalui Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena Allah azza wa jalla mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan, menjabarkan, memahamkan kepada umat ini makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Seseorang ingin mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quranul Karim tanpa melalui pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, pasti sesatnya, pasti salahnya. Sebab para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka adalah hamba-hamba yang diridhai Allah. Allah telah meridhai amalan mereka, Allah telah meridhai pemahaman mereka, dan mereka menjadi sebuah generasi terbaik umat ini. Sebagaimana yang dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di masaku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Maka tidak mungkin seorang akan bisa memahami Al-Quranul Karim dengan pemahaman yang benar tanpa melalui pintu ini, ya. Tanpa melalui pintu yang benar, melalui Rasulullah SAW, melalui para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka ini ada pintunya, kita harus melalui pintu itu. Pintu itu adalah qawaid, dhawabit, kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan dalam mempelajari ilmu tafsir dan memahami Al-Quranul Karim. Makanya penting ma'asyiral ikhwah rahimakumullah mempelajari Al-Quranul Karim kepada seorang yang dipercaya ilmunya, seorang yang terpercaya bahwa mereka mengambil ilmu tersebut sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Oleh karena itu termasuk di antara cara menafsirkan Al-Quranul Karim adalah menafsirkan Al-Quran dengan ayat Al-Quran, menafsirkan ayat Al-Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menafsirkan ayat Al-Quran dengan penjelasan dari para sahabat radhiyallahu taala anhum yang mereka mengetahui sebab turunnya Al-Quranul Karim dan mereka mengetahui bagaimana cara mengaplikasikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa serampangan.
serampangan, pahami sendiri. Apalagi kalau seorang tidak memahami bahasa Arab, baca sendiri, pahami sendiri, amalkan sendiri. Di antara yang biasa saya beri contoh tentang permasalahan ini ketika ada seseorang datang kepada saya, ya, dia ingin ngajak diskusi. Dia mengatakan bahwa tidak mengapa seseorang mengangkat pemimpin negara itu seorang wanita. Boleh kok. Loh, boleh dari sisi mana? Ada dalilnya. Ada dalilnya. Saya mengatakan setahu saya Pak, dalilnya itu justru melarang, tidak membolehkan. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lan yufliha qaumun walau amrahum imra'ah. Tidak akan beruntung satu kaum kalau mereka menyerahkan urusan kepemimpinan mereka kepada seorang wanita. Hadisnya jelas Pak. Tidak ada ayatnya. Oh ya begitu. Maka dia dengan pemahamannya sendiri, dia menafsirkan Al-Quranul Karim. Ya, di dalam Al-Quran Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijal adalah qawwamun, pemimpin, 'alan nisa, kepada an-nisa. Lalu dia menafsirkan yang dimaksud ar-rijal di sini tidak mesti kelaminnya laki-laki. Ya. Tapi siapa saja yang diberi kemampuan untuk memimpin, maka dialah yang termasuk di dalam ayat ini ar-rijal, walaupun jenis perempuan. Coba perhatikan. Ya, tafsir yang ajib, gharib. Dan seseorang walaupun dia berjenis kelamin laki-laki, kalau dia tidak mampu memimpin, tidak becus dalam kepemimpinannya, maka dia nisa. Alasannya apa Pak? Dia mengatakan iya, di dalam ayat yang lain dalam surah Al-Hajj. Jadi dia ingin menerapkan sistem menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, ayat Quran dengan Quran, tapi pahami sendiri. Di dalam ayat yang lain, bukankah Allah berfirman ketika menjelaskan tentang perintah untuk menunaikan ibadah haji, wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Dan umumkanlah kepada manusia agar mereka menunaikan ibadah haji, ya'tuka rijalan, mereka mendatangimu ya Allah, rijalan. Ayat dalam surah Nisa mengatakan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Dalam surah Al-Hajj mengatakan rijalan, rijal. Jadi siapa saja yang mampu datang ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji, maka dia rijal. Walaupun perempuan, maka dia rijal, kan dia mampu. Coba perhatikan. Subhanallah. Ya. Maka saya menjelaskan rijal di dalam ayat ini beda dengan rijal dalam surah Nisa itu. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijal itu jamak dari rajul. Rajul itu laki-laki. Rijal yang disebutkan dalam ayat tersebut, rijalan, itu jamak dari rajil, artinya pejalan kaki. Orang yang datang ke Baitullah, ada yang berjalan kaki, ada yang berkendaraan. Oh begitu? Iya, memang begitu. Anda ini pemahaman dari mana? Ilmu tafsir apa dari mana? Saya pahami sendiri. Pahami sendiri atau tidak? Tidak ada yang membimbing. Ini masalah. Jadi mempelajari ilmu tafsir harus melalui pintunya, yaitu memahami qawaid, kaidah-kaidah, dhawabit dalam memahami Al-Quran Karim. Maka di sini pentingnya seorang pelajari ilmu tafsir dalam memahami Al-Quran Karim kepada ahlinya.
yang memahamkan seorang tentang faedah-faedah yang benar. Namun juga dalam hal ini ada kesalahpahaman dalam memahami ilmu talaqqi. Ada pemahaman sebagian kelompok sesat, jamaah sesat, yang memahami bahwa seseorang ilmunya tidak sah dalam mempelajari agama. Karena ilmunya tidak sah, maka imannya pun tidak sah dalam mempelajari agama, kecuali harus melalui mangkul. Pernah dengar istilah ini? Mangkul. Maksudnya mangkul apa? Harus melalui kami yang bersanad, sanadnya langsung sampai kepada Rasulullah. Jadi kalau tidak melalui ustadz-ustadznya dia, tidak sah ilmunya, karena dianggap tidak sah sanadnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya membentuk kelompok sendiri, jamaah sendiri, memahami Quran sendiri, memahami hadis sendiri, baca Quran, baca hadis, hafal Quran. Akan tetapi diterapkan sendiri sesuai dengan pemahaman sendiri, dengan alasan ilmunya harus mangkul. Kalau tidak mangkul, maka tidak sah. Kalau tidak sah, maka imannya pun tidak sah. Kalau imannya tidak sah, berarti kafir. Kalau kafir, kalau masuk masjid kita, bersihkan itu masjidnya. Katanya dipel, dibersihkan, tidak sah, najis. Allah musta'an, berlebihan, gulu. Kenapa? Salah dalam hal memahami Al-Quran Al-Karim. Terjadinya penyimpangan. Sekian banyak kelompok-kelompok yang menisbatkan dirinya kepada Islam disebabkan karena mereka tidak mempelajari dan memahami Al-Quranul Karim melalui pintunya. Lihat kelompok Khawarij. Mereka berdalil dengan ayat, iya kan? Inil hukmu illa lillah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Mereka berdalil dengan ayat, lalu kemudian mereka menghukumi para sahabat Ali bin Abi Thalib dan yang bersamanya, Muawiyah bin Abi Sufyan dan yang bersamanya radhiyallahu ta'ala anhum sebagai orang-orang yang kafir karena mereka tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengkafirkan kaum muslimin. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, kalimatu haqqin aradu biha batil. Kalimat yang mereka ucapkan itu benar, itu ayat. Namun yang mereka maksudkan adalah kebatilan. Berdalil dengan ayat, tapi dipahami sendiri, tidak berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Makanya Abdullah bin Abbas, beliau yang datang kepada mereka untuk menasihati mereka, semoga saja di antara mereka ada yang kembali kepada al-haq. Dan setelah nasihat Ibn Abbas, 2.000 orang yang sebelumnya bergabung bersama kelompok Khawarij kembali kepada al-haq. Mereka meninggalkan kelompok Khawarij itu. Dan beliau menjelaskan kepada mereka bahwa ini, aku datang sebagai perwakilan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dan terhadap mereka lah Al-Quran itu turun. Mereka orang yang paling mengerti tentang penafsirannya. Dan tidak seorang pun dari kalian, wahai kaum Khawarij, yang termasuk dari bahagian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita saksikan sekarang ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang kita dengarkan di hari-hari ini, perbuatan kelompok-kelompok Khawarij yang menghalalkan darah-darah sesuai dengan pemahaman mereka sendiri, mengatasnamakan jihad fisabilillah untuk melakukan pengeboman atau membunuh diri di negeri-negeri kaum muslimin. Masuk ke tempat-tempat tertentu, ke gereja atau ke tempat yang lainnya, yang hari-hari ini sasarannya kalau bukan gereja, markas polisi yang jadi korban. Mereka menganggap itu adalah bagian dari jihad fisabilillah. Sampai satu keluarga, ya ikhwan, anak kecil, subhanallah, dibawa oleh ibunya sambil membawa bom. La haula wala quwwata illa billah.
Kalau kita kembalikan pada akal sehat ini kok secara akal sehat enggak masuk akal. Ya, tapi yang namanya doktrin, ya. Kalau seorang sudah didoktrin dengan doktrin Khawarij, maka bagi dia melakukan tindakan-tindakan teror tersebut, tindakan-tindakan brutal, bagi mereka itu adalah jihad fi sabilillah. Begitu mati langsung masuk surga, langsung ketemu istri-istri bidadari. Itu pandangan mereka. Masya Allah, luar biasa. Apa yang menyebabkan hal ini? Kesalahan dalam memahami Al-Quranul Karim. Salah dalam menerapkan ayat-ayat jihad. Dipahami sendiri atau dipahamkan oleh orang-orang yang mendoktrinnya dari kalangan orang-orang yang dianggap sebagai ustadznya yang pemahamannya sudah dikotori dengan pemahaman bid'ah Khawarij. Akhirnya mereka melakukan apa yang kita saksikan ini. Masyaallah. Padahal yang mereka bunuh selain dari orang-orang yang dianggap kafir pula, yang mereka bunuh pun polisi, yang notabene mereka dari kalangan kaum muslimin. Subhanallah. Ini sangat berbahaya, masyaallah. Kembali kepada apa yang beliau sebutkan, ya. Ingin memasuki rumah, maka hendaknya seseorang memasukinya melalui pintu-pintunya, ya. Dan jangan pula disalahpahami bahwa karena ada sebagian memahami kalau ingin masuk sebagai seorang salafi ahlus sunnah wal jamaah harus melalui pintunya juga. Harus melalui pintu. Tidak boleh asal masuk, saya salafi, saya jadi ahlus sunnah, terus tidak melalui pintunya. Harus ada pintunya. Pintunya mana? Disebutkan Ustadz Fulan, ini pintunya. Kalau tidak melalui ini, tidak sah. Masing-masing daerah ada pintunya. Kalau tidak melalui pintu itu, tidak sah. Pemahaman dari mana yang seperti ini? Pemahaman batil. Apabila seseorang mempelajari Al-Quran Karim, mempelajari sunnah Nabi SAW di atas pemahaman salaful ummah, Allah beri taufik dan hidayah kepadanya untuk memahami Al-Quran Sunnah, maka dia ahlus sunnah salafi, walaupun dia hidup sendirian, walaupun tidak melalui jalur fulan dan allan. Tidak harus. Dakwah ini tidak memiliki pintu gerbang. Pintu gerbangnya adalah pemahaman yang hak Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salaful ummah. Ini ma'asyiral rahimakumullah. Lalu beliau mengatakan fa'lam anna hadzal Qur'an al-'azim anzalahu Allah li hidayatil khalqi wa irsyadihim. Wa annahu fi kulli waqtin wa zamanin wa makan yurshidu ila ahdal umuri wa aqwamiha. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ayat tadi yang saya sebutkan wa'tul buyuta min abwabiha ini terdapat dalam suratul Baqarah pada ayat yang ke-189. Lalu kata beliau, ketahuilah bahwa Al-Qur'an yang agung ini Allah turunkan sebagai hidayah untuk seluruh makhluk dan sebagai bimbingan untuk mereka. Wa annahu fi kulli waqtin wa zamanin wa makan, dan bahwa Al-Qur'anul Karim pada setiap waktu, setiap zaman dan setiap tempat Al-Quran senantiasa membimbing kepada sesuatu yang paling benar dan yang paling lurus. Mengapa demikian? Karena Allah mengatakan inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini membimbing, mengarahkan kepada jalan yang paling lurus. Dalam suratul Isra pada ayat yang ke-9, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Maka Al-Qur'anul Karim pedoman hidup bagi siapa saja, di mana saja, dan di zaman manapun. Al-Quran tidak usang dengan berkembangnya zaman.
Tidak boleh seorang mengatakan bahwa Al-Quran itu bisa diterapkan dulu di masa Rasulullah, atau di masa para sahabat, atau di masa tabi'in. Adapun sekarang zaman telah berkembang, ini kan zaman modern, tidak bisa lagi diterapkan Al-Quran Al-Karim. Kalau dulu memang benar wanita itu dipingit, mereka tinggal di dalam rumah, sehingga ketika terjadi pembagian warisan, Allah mengatakan lidzakari mithlu hadzil unthayain, untuk seorang laki-laki mendapatkan 2 bahagian atau 2 kali lipat dibandingkan bagian seorang wanita. Jadi kalau seseorang meninggalkan seorang anak laki-laki, seorang anak wanita, maka pembagian anak laki-laki 2 kali lipat dibandingkan bagian wanita. Siapa yang mengatakan? Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, sekarang sudah tidak sesuai lagi untuk diamalkan kandungan Al-Quran Al-Karim ini. Kenapa katanya? Sekarang wanita sudah berprofesi, wanita sudah keluar, ya. Wanita sudah melakukan ini, melakukan itu. Apa yang dilakukan oleh kaum lelaki juga sudah dilakukan oleh wanita, sehingga harus ada persamaan gender. Sehingga dalam pembagian warisan pun harus disamakan. La haula wala quwwata illa billah. A antum a'lamu amillah? Apakah kalian lebih berilmu daripada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kalian lebih bijaksana daripada hukum Allah? Wa man ahsanu minallahi hukman? Siapakah yang paling baik hukumnya? Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini pembodohan umat. Al-Quranul Karim tidak usang dimakan zaman. Al-Quranul Karim bisa diterapkan di mana saja. Bukan hanya diterapkan di kalangan Arab. Di kalangan Arab bisa diterapkan, tapi di wilayah kami tidak bisa. Karena wilayah kami wilayah salju misalnya, tidak bisa diterapkan. Al-Quran bisa diterapkan di mana saja, kapan saja. Walhamdulillah. Ini yang beliau tegaskan di sini, bahwa Al-Quranul Karim akan menjadi pedoman yang akan menyelamatkan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat, kapan saja dan di mana saja. Lalu kemudian poin yang ketiga, beliau mengatakan fa'alan nasi ay yatalaqaw ma'na kalamillah kama talaqqahu as-sahabatu radhiyallahu anhum. Maka wajib bagi manusia untuk talaqi, mengambil ilmu dalam memahami makna firman Allah sebagaimana para sahabat mengambil ilmu. Nah, di sini beliau menekankan bahwa apabila seseorang hendak mempelajari Al-Qur'anul Karim, pelajarilah sebagaimana para sahabat mempelajari dan memahaminya. Yang menunjukkan kebenaran dan ketelitian pemahaman para sahabat, kata beliau, فإنهم كانوا إذا قرأوا 10 آيات أو أقل أو أكثر لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ويحققوا ما دلت عليه من الإيمان والعلم والعمل. Bahwa para sahabat radhiyallahu anhum apabila mereka membaca 10 ayat atau lebih sedikit atau lebih banyak, maka mereka tidak melampaui ayat-ayat tersebut hingga mereka mengetahui ilmunya dan mewujudkan kandungan yang terdapat di dalamnya dari iman, ilmu dan amalan. Begitulah para sahabat dalam melakukan talaqi, dalam mempelajari Al-Quranul Karim. Disebutkan dalam riwayat Ibn Waddah dalam kitabnya Al-Bid'ah wal Nahyu Anha dari Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, salah seorang dari kalangan tabi'in. Beliau menjelaskan bagaimana cara mereka mengambil ilmu Al-Quranul Karim dan bagaimana para sahabat mengambil ilmu itu. Kata beliau, inna akhadna al-Qur'ana an qaumin fa akhbaruna annahum kanu idza ta'allamu 10 ayatin lam yujawizuhunna ila al-'ashr al-akhar atau ila al-'ashr al-ukhar hatta ya'malu ma fihinna min al-'ilm.
Sesungguhnya kami mengambil ilmu Quran ini dari kaum. Dari kaum maksudnya para sahabat. Maka mereka memberitakan kepada kami bahwa para sahabat itu apabila mereka mempelajari 10 ayat, maka mereka tidak melampaui 10 ayat tersebut menuju 10 ayat yang berikutnya hingga mereka mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya dari ilmu. Maka beliau mengatakan fata'allamna al-ilma wal 'amala jami'an. Maka kami pun mempelajari ilmu dan amalan secara bersamaan. Berarti apa? Mereka mempelajari ayat Allah, mereka pahami maknanya, mereka langsung mengamalkan dalam kehidupannya. Baru melewati 10 ayat berikutnya, pelajari lagi. Kemudian setelah itu, begitulah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Makanya penghafal Al-Quranul Karim dari kalangan para sahabat sedikit, tidak sebanyak orang-orang setelahnya. Karena mereka bukan sekedar menghafal. Mereka menghafal sedikit ayat, lalu hafalan mereka itu bukan hafalan sekedar menghafal di luar kepala, enggak. Hafalan yang disertai dengan pemahaman makna yang terkandung di dalamnya dan disertai dengan pengamalan. Kata beliau, fata'allamna al-ilma wal 'amala jami'an. Kami mempelajari ilmu dan amal bersamaan. Lalu kata beliau, wa innahu sayarithu hadzal qur'ana qaumun ba'dana yashrabunahu kashurbihimul ma' la yujawizu taraqiyahum. Qala bal la yujawizuha huna wada'a yadahu tahta hanakih. Sesungguhnya Al-Quranul Karim ini akan diwarisi oleh satu kaum setelah kami. Mereka meminumnya seperti mereka meminum air, tidak melampaui kerongkongannya. Jadi sekedar baca tanpa ada pemahaman. Seperti orang minum air, minum langsung masuk, ya. Tidak tinggal terlebih dahulu, tidak difahami, tidak dimengerti kandungannya, tidak melampaui kerongkongannya, bahkan kata beliau tidak melampaui hanaknya. Tidak melampaui hanak. Sampai di sini aja. Maksudnya sekedar dia membaca Quran, tapi tidak sampai masuk ke dalam hatinya. Dia tidak mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka mempelajari Al-Quran, pelajaran yang dibangun di atas prinsip iman. Iman ini mereka jadikan sebagai asas, sebagai pondasi untuk memahami Al-Quran. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya, Ibnu Mandah dalam Kitabul Iman, dan Al-Lalaka'i dalam Syarah Usul I'tiqad dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kata beliau, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawira. Adalah kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu kami masih para pemuda yang baru beranjak dewasa, hazawira, baru beranjak dewasa. Kata beliau, fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an, thumma ta'allamna al-Qur'an fazdadna bihi imanan. Maka kami mempelajari iman sebelum kami mempelajari Al-Quran. Kemudian kami mempelajari Al-Quran, maka semakin bertambahlah keimanan kami. Jadi iman itu sudah menjadi pondasi mereka. Sehingga ketika mereka belajar Quran, mereka belajar hadis, itu sudah ada pondasinya, pondasi keimanannya. Mereka belajar Quran, maka mereka mempelajarinya karena ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, sehingga iman itu semakin bertambah. Berbeda halnya dengan seorang yang mempelajari Al-Quranul Karim karena mengharapkan dunia, karena mengharapkan kedudukan. Saya kalau belajar Quran nanti menjadi penghafal Quran, nanti saya akan mempelajari tajwid agar suara saya bisa bagus, indah.
didengar sehingga orang-orang mengelu-elukan saya, memuji saya, ya. Sehingga saya bisa menghasilkan dunia dari mempelajari Al-Qur'an li'adzubillah. Pondasinya pondasi hawa nafsu. Pondasinya dunia, bukan iman. Berbeda halnya dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka belajar iman. Iman yang menjadi pondasi dalam hati-hati mereka, sehingga ketika mereka mempelajari Quran, mempelajari hadis, maka semakin bertambah keimanan mereka. Begitulah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dalam mempelajari Al-Qur'anul Karim. Fayunzilunaha 'ala al-ahwalil waqi'ah. Lalu mereka mengaplikasikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sesuai keadaan-keadaan yang terjadi, yang mereka hadapi. Yu'minuna bima ihtawat alaihi minal aqaid wal akhbar. Mereka mengimani dan meyakini kandungan-kandungan ayat-ayat Allah, baik berupa akidah ataukah berupa berita-berita dan kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Wa yanqaduna li awamiriha wa nawahiha. Mereka tunduk kepada perintah-perintah dan larangan-larangannya. Wa yutabbiqunaha ala jami'i ma yashhaduna minal hawadith wal waqa'i' al mawjudati bihim wa bighairihim. Lalu mereka menerapkan ayat-ayat Allah kepada seluruh apa yang mereka saksikan dari berbagai macam kejadian-kejadian yang ada di tengah-tengah mereka atau di selain mereka. Wa yuhasibuna anfusahum. Setelah itu mereka mengoreksi diri mereka. Ya. Setelah itu mereka mengoreksi diri mereka. Mereka terapkan, mereka amalkan, tatbiq sesuai dengan apa yang terjadi. Terjadi musibah misalnya, maka mereka segera mengoreksi. Jangan-jangan ini disebabkan karena dosa yang kita lakukan. Boleh jadi ini disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan hamba-hambanya, disebabkan karena mereka telah melampaui batas. Ini misalnya. Jadi menerapkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang mereka saksikan, apa yang mereka lihat. Lalu mereka mengoreksi diri mereka. Hal hum qaimuna biha? Apakah mereka telah menegakkan Al-Qur'anul Karim dalam kehidupannya? Au mukhilluna bihuquqiha wa matlubiha? Atau sebaliknya, mereka tidak menunaikan hak-hak Al-Quran dan tuntutan Al-Quran. Wa kaifa at-tariqu ila ats-tsabati 'ala al-umuri an-nafi'ah wa tadaruki ma naqasa minha. Dan bagaimana jalan menuju kepada sesuatu yang akan mengokohkan keimanannya dengan mencari hal-hal yang bermanfaat dan meninggalkan atau berusaha memperbaiki hal-hal yang kurang yang telah dia lakukan. Wa kaifa takhallus min al-umuri ad-darrah? Bagaimana cara berlepas diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan kemudaratan? Jadi ini selalu dijadikan sebagai bahan koreksi. Maka begitulah keadaan seorang mukmin ketika dia membaca Al-Qur'an. Dia berusaha memahami maknanya. Lalu setelah itu dia kembalikan kepada dirinya, apakah saya sudah mengamalkan ayat ini? Apakah kandungan ayat ini telah saya aplikasikan dalam kehidupan saya? Apakah telah saya ajarkan kepada keluarga saya? Jadi membaca Al-Quran disertai dengan tadabbur dan muhasabah, mengoreksi, melakukan introspeksi. Apakah saya telah melakukannya? Atau jangan-jangan saya belum mengamalkannya? Sehingga berusaha untuk mengoreksi, ada yang kurang maka berusaha untuk ditutupi kekurangan itu. Maka dengan cara seperti ini keimanan seorang itu akan semakin bertambah dengan Al-Qur'an Al-Karim. Semakin bertambah, bergetar hatinya dengan iman. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Ketika disebut Allah Subhanahu wa taala bergetar hati-hatinya. Dan ketika dibacakan Al-Qur'an Al-Karim maka menambah keimanannya. Dan mereka senantiasa bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Saya kira ini ikhwan, kaidah yang pertama yang kita jelaskan semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya ahlul Quran yang membaca Al-Quran, mentadabburi dan memahaminya, lalu mengamalkan dalam kehidupannya. Wallahu taala a'lam bissawab, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.